ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Dua bulan hari raya, yakni bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang mana pahala amal juga akan dilipat gandakan. Rentang waktunya adalah ketika Dzulhijjah itu di 10 hari pertama. Itu betul-betul yang kita ingin agar sungguh-sungguh kita dalam beramal saleh. Dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada kalimat wal fajr. Berikutnya walayalin ashr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi fajar dan demi malam yang 10. Disebut demi malam yang 10. Apa itu malam yang 10? Apa itu maksudnya? Kalau kita lihat pendapat dari Ibnu Rajab, beliau mengatakan malam yang 10 itu maksudnya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan demikian. Ya, juga tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan demikian. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu sangat-sangat istimewa, teman-teman sekalian. Kita lihat teman-teman sekalian dalam hadis Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi juga disebutkan demikian. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Termasuk lebih utamakah amalan-amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah dibanding jihad fi sabilillah? Kata para sahabat. Kata Rasul, termasuk lebih utama amalan-amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, kecuali mereka yang ketika jihad fi sabilillah di medan perang, ya, mereka keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad, dan mereka mati dan hartanya diambil musuh. Artinya adalah di sini singkatnya, amalan-amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah adalah amalan-amalan yang juga sangat utama, teman-teman sekalian. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan, tidak ada hari di mana suatu amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Artinya sudah begitu banyak hadis maupun dalil yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan bulan Dzulhijjah yang mungkin bagi sebagian orang hari-hari tersebut terlewat begitu saja. Sekarang setelah kita mengetahui keutamaan di bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari utama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ternyata keutamaannya amal saleh dilipat gandakan, kita diminta untuk terus beramal saleh. Pertanyaannya, amalannya apa? Apa amalan-amalan yang utama di bulan Dzulhijjah? Kalau keutamaannya amal saleh dilipat gandakan pahala. Tapi kalau amalannya apa? Apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Apa itu? Pertama, teman-teman sekalian, tentu saja kita tahu bahwa amalan-amalan utama di bulan Dzulhijjah adalah puasa. Puasa. Kita disunnahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan adalah berpuasa, teman-teman sekalian. Nabi Muhammad SAW mendorong kita untuk beramal saleh, salah satunya adalah puasa. Disebutkan teman-teman sekalian, Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari di awal Dzulhijjah, pada hari Asyura di tanggal 10 Muharram, dan puasa 3 hari setiap bulannya. Sebelum saya bahas amalan-amalan lainnya, teman-teman sekalian, di bulan Dzulhijjah, mari kita lihat tentang puasa ini, sahabat-sahabat sekalian. Puasa wajib itu ada puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tidak salah begitu ayatnya, itu kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun selain ibadah-ibadah puasa yang wajib, kita juga punya puasa-puasa yang sunnah. Ada yang tahu puasa sunnah apa saja, teman-teman sekalian? Puasa Senin Kamis, kemudian Ayamul Bid itu apa, Bu? 13, 14, 15 di tengah bulan. Itu ditandai kalau kita lihat ke langit itu ada bulan purnama. Setelah puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid 3 hari setiap bulan, ada puasa apa lagi, teman-teman sekalian? Puasa Daud, Masya Allah. Ada di sini yang melaksanakan puasa Daud? Ada, tapi dia menjaga keikhlasan ya. Puasa Daud itu apa? Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Apalagi puasa-puasa sunnahnya?
perbanyak puasa di bulan Sya'ban kemarin ya. Latihan puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah juga menganjurkan banyak puasa di bulan Sya'ban. Apalagi puasa-puasa sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal kemarin. Teman-teman, puasa di bulan Syawal setelah Ramadan itu ada anjuran sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Syawal. Kemudian puasa di awal Dzulhijjah itu juga adalah bagian dari sunnah teman-teman sekalian, ya. Dan kemudian ada puasa Arafah dan puasa Asyura dan masih banyak lagi. Jadi puasa-puasa sunnah itu banyak teman-teman sekalian. Salah satunya yang kita bisa lakukan di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Sebelum kita bahas amalan yang lain-lain, mari kita lihat bagaimana ibadah puasa kedudukannya di dalam agama ini, sahabat-sahabat sekalian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Kalau kita berbuat baik, kita buat amal saleh, amal kebaikan kita dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau baru niat, itu udah dapat pahala. Misalnya ibu katakan, nanti nih hari Senin depan deh pengen puasa Senin Kamis sampai puasa Senin. Baru niat udah dapat 1 pahala. Kalau dilakukan 10 sampai 700 kali lipat ganjarannya. Beda dengan dosa. Kalau dosa, teman-teman berniat saya mau melakukan maksiat, melakukan dosa, nggak dinilai dosa oleh Allah SWT, tapi ketika dilakukan bernilai 1 dosa. Betapa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, betapa maha baiknya Allah. Karena kalau kita berbuat baik, dilipat gandakan, niat saja sudah dapat 1 pahala. Ketika kita melakukan 10 sampai 700 kali lipat. Dalam hadis ini disebutkan kembali, setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia, amal-amal saleh, dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kecuali amalan puasa adalah untuk Allah. Nanti kita lihat maksudnya apa sih? Amalan puasa ini untukku, kata Allah, untuk Allah. Kata Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena Allah, karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kasturi. Hadis riwayat Muslim. Mari kita lihat teman-teman sekalian, kenapa disebutkan bahwa amalan-amalan lain dilipat gandakan 10 sampai 700. Sedangkan kalau puasa kok Allah langsung yang membalasnya karena puasa untuk Allah. Maksudnya pahalanya bagaimana? Kenapa dikatakan amalan puasa adalah untuk Allah? Teman-teman sekalian, maksudnya adalah kalau amalan puasa untuk aku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya, artinya amalan ini pahalanya tiada terhingga. Aku sendiri akan membalasnya, artinya amalan atau pahalanya tiada terhingga, tak terhitung lagi. Kalau yang lainnya 10 sampai 300 kali lipat, kalau amalan puasa sudah tak terhitung lagi. Kenapa? Salah satunya teman-teman sekalian dikatakan karena dalam puasa salah satu yang akan kita dapati dalam puasa adalah sabar. Benar nggak? Dalam puasa ibu sabar nggak? Sabar apa? Sabarnya macam-macam. Sabarnya ada 3. Sabar dalam menahan kemaksiatan. Betul? Dalam puasa kan kita selalu merasa diawasi oleh Allah setiap waktu. Jadi kalau melakukan kemaksiatan, biasanya orang-orang yang hendak melakukan kemaksiatan dia sabar untuk tidak melakukannya. Maksiat dia tahan, sabar itu kan menahan ya Bu. Dia menahan untuk tidak melakukannya. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut orang-orang yang puasa itu kenapa? Karena dia orang-orang sabar. Sabar dalam menahan maksiat. Enggak mau dia lakukan maksiat lagi puasa. Sabar dalam melakukan amal saleh. Sabar ada 3. Sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam melakukan amal saleh. Ketika lagi puasa melakukan amal saleh kan butuh kesabaran ya. Istiqamah dalam puasa kita, istiqamah dalam sholat kita itu butuh kesabaran. Dan sabar dalam menahan atau menghadapi ujian-ujian dari Allah SWT. Biasanya orang-orang yang puasa cenderung dia lebih tenang, cenderung dia lebih sabar. Betul Bu? Ada orang ngajak kita bertengkar, berkelahi, kita biasanya cenderung orang-orang puasa ini saya lagi puasa, nggak mau ikutan yang begitu. Biasanya begitu. Jadi orang-orang yang puasa, kenapa dia, teman-teman sekalian, mendapatkan pahala dari Allah, Allah sendiri yang langsung membalasnya. Maknanya adalah dia mendapatkan pahala yang tak terhingga. Kenapa? Karena orang-orang yang puasa biasanya orang-orang yang sabar. Makanya saya kemarin baru dapat kabar ada seseorang, sefulan, beliau ditinggal istrinya bertahun-tahun, akhirnya beliau puasa terus-menerus. Kenapa? Sabar, menahan
gejolak hawa nafsunya dengan cara puasa. Jadi kita disuruh puasa, kata Rasulullah, wahai anak-anak muda, barang siapa yang mampu menikah, kalau nggak mampu, puasa. Jadi puasa itu menahan dari segala sesuatu. Puasa itu membuat kita sabar. Dan ingat, di dalam surah Az-Zumar ayat 10, lihat balasan untuk orang-orang yang sabar apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Jadi nyambung ke ayat ini teman-teman sekalian, dalam surah Az-Zumar ayat 10 dikatakan orang-orang yang sabar dapat pahala tanpa batas. Termasuk juga orang puasa karena dalamnya sabar. Begitulah teman-teman sekalian. Baik, amalan puasa itu berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Amalan puasa itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Tadi disebutkan alasannya karena orang-orang yang puasa meninggalkan berbagai macam syahwat. Ini beda dengan amalan-amalan lainnya. Contohnya misalnya sholat. Betul teman-teman tidak boleh melakukan hal-hal makan, minum dengan pasangan, betul. Tapi waktunya hanya singkat. Sholat kan singkat ya. Tapi kalau puasa sepanjang hari, betul? Betul, memang dalam ihram misalnya, ketika ihram ada perintah untuk meninggalkan berjima ya dengan suami istri. Tapi yang lain-lainnya masih boleh. Tapi kalau puasa itu betul-betul meninggalkan segala macam syahwat, makan, minum, berhubungan suami istri, itu betul-betul dan waktunya panjang. Dan itu tidak didapati dari ibadah-ibadah yang lain, betul ya? Kalau baca Quran berarti sedikit masih bisa kita makan. Ibadah-ibadah lain masih bisa kita lakukan yang lain-lain. Tapi kalau puasa enggak, betul-betul ibadah puasa itu meninggalkan syahwat betul-betul teman-teman sekalian. Dan mengenai ibadah puasa ini juga istimewa. Kenapa? Karena ibadah puasa ini biasanya dia rahasia dari seorang hamba dengan Rabb-nya. Sangat rahasia. Kalau sholat bisa kelihatan, kalau baca Quran bisa kelihatan, ibadah-ibadah ini bisa kelihatan. Kalau puasa itu ibadah yang bisa kita katakan ibadah yang sangat tersembunyi. Ibadah yang sangat tersembunyi. Apa kata Imam Ahmad? Dalam puasa sulit sekali kita menemukan riya sebetulnya. Karena kadang-kadang kalau dia puasa memang sudah rutin ya, udah bertahun-tahun, kita udah nggak bisa bedain lagi dia puasa dia nggak puasa, sama aja. Kecuali orang yang awal-awal puasa mungkin dia masih lemes, masih kelihatan lemes. Tapi orang yang udah berpuluh-puluh tahun puasa, antara puasa nggak puasa sama aja. Makanya di zaman dahulu orang-orang yang puasa masih ikut perang Badar, orang-orang puasa di kemerdekaan kita masih ikut berperang melawan penjajah, biasa aja. Jadi artinya ibadah puasa ini khusus, dia spesial, dia dibalas oleh Allah dengan balasan tak terhingga karena dia meninggalkan berbagai macam syahwat. Dan puasa ini cenderung ada sebuah ibadah yang sangat rahasia, yang artinya orang lain cenderung nggak tahu dengan ibadah-ibadah ini bagi mereka yang terbiasa melakukannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini Masya Allah, ada seseorang yang bernama Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan pada hari kiamat nanti Allah akan menghisab hamba-hambanya, dan setiap amalan itu akan menembus berbagai macam kezaliman. Artinya amalan-amalan yang kita lakukan itu menebas, menghilangkan berbagai macam dosa yang kita lakukan, kecuali satu, yaitu amalan puasa. Karena amalan puasa ini Allah simpan, dan akhirnya dengan puasa inilah Allah memasukkan orang tersebut ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan puasa ini adalah untuk Allah. Luar biasa. Bahkan orang-orang yang sering berpuasa dimasukkan ke dalam surga, namanya surga Ar-Rayyan, teman-teman sekalian. Khusus untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa. Kemudian masih berbicara mengenai puasa, teman-teman sekalian, Masya Allah ya. Puasa ini luar biasa karena dia memiliki ganjaran-ganjaran lainnya. Tidak hanya pahala langsung dari Allah, dia melatih kesabaran, dia menghilangkan berbagai macam syahwat yang bergejolak. Tapi puasa juga kita tahu adalah dia tidak hanya perisai di dunia, tapi dia perisai di nerakanya Allah SWT. Puasa itu perisai kita di dunia. Orang yang puasa nggak mungkin dia marah-marah dengan kata-kata kasar, kata-kata keji, mungkin nggak mungkin. Dia juga nggak akan terpancing, karena kata Rasulullah kalau kita puasa katakan saya sedang berpuasa, pasti ikut-ikutan. Jadi puasa itu Masya Allah dia menahan dari berbagai macam hal-hal yang buruk. Dia nggak mau ikut-ikutan dalam hal yang buruk ketika dia berpuasa. Kenapa? Karena pertama energi kita melemah, kemudian kita senantiasa merasa 24 jam diawasi oleh Allah karena kita dalam beribadah, betul nggak? Mungkin kalau pas sholat kita memang ibadah. Selesai sholat kita masih ada beberapa orang yang masih maksiat karena merasa terlepas dari pengawasan Allah. Tapi puasa biasanya nggak begitu. Betul ibu-ibu sekalian? Puasa kita senantiasa terus
setiap saat dilihat oleh Allah merasa dewasa Allah, karena puasa kita beribadah terus, setiap detiknya ibadah terus, Masya Allah. Jadi begitulah luar biasanya puasa. Ganjaran puasa dia tidak hanya perisai di dunia, tapi perisai di api nerakanya Allah. Rasulullah ingatkan, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Juga puasa luar biasa, memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi orang yang menjalankannya. Kata Rasulullah SAW, teman-teman sekalian, amalan puasa dan amalan Al-Quran. Sebelum datang kemarin tadi saya tausiah mengenai Al-Quran. Puasa dan Al-Quran itu kedua-duanya bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan di saat tidak ada lagi yang menolong. Puasa dan Al-Quran keduanya sama-sama bisa memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti, teman-teman sekalian. Dan amalan puasa dia akan berkata begini, wahai Allah, akulah yang telah menahannya dari makan, akulah yang telah menahannya dari nafsu syahwat. Gara-gara aku dia tidak makan, gara-gara aku dia tidak minum, gara-gara aku dia tidak melakukan kesenangan syahwat yang lainnya. Karena itu ya Allah, perkenankanlah aku untuk memberikan pertolongan padanya di hari akhir. Perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya ya Allah, orang yang ahli puasa ini. Kemudian amalan Al-Quran juga sama, bagi para pencipta Quran sama. Kata Al-Quran, ya Allah, saya telah melarangnya dari tidur di malam hari. Dia tidur sedikit karena baca saya ya Allah, dia main sedikit karena baca saya ya Allah. Karenanya perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperkenankan amalan puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang telah melakukannya di dunia. Jadi ternyata gak main-main itu Al-Quran dan puasa itu gak main-main, ibadah yang sangat luar biasa. Lihat teman-teman sekalian, dalam sebuah deskripsi ini indah sekali perkataan-perkataan ini. Memang orang-orang beriman pasti dia melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan, tapi dia juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah ini adalah penambal amalan-amalan wajib yang gak sempurna. Dia menutupi kekurangan amalan-amalan wajib yang gak sempurna. Teman-teman sholat 5 waktu, apakah teman-teman yakin 5 waktu itu khusyuk? Apakah teman-teman yakin 5 waktu itu diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Mungkin di dalam sholat gak khusyuk, mungkin rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua udah mikirin ini, mikirin itu. Mungkin bacaan salah, mungkin rakaat salah, gerakan kurang sempurna, mungkin sujud gak sempurna, mungkin bacaan tidak betul, mungkin tidak menghayati karena kita gak paham artinya, mungkin. Ada di zamannya Rasul puluhan tahun dia sholat gak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sunnah-sunnah ini menutupi kekurangan yang wajib-wajib. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi? Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku, kata Allah, telah mencintainya, maka aku akan memberikan petunjuk pada pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan memberikan petunjuk pada penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Aku akan memberikan petunjuk pada tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Aku akan memberikan petunjuk pada kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Dan jika orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan sunnah ini dia memohon kepadaku, ya, dalam hadis qudsi disebutkan, pasti aku, kata Allah, mengabulkannya. Dan jika dia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Artinya luar biasa orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara yang sunnah ini, Masya Allah. Tentunya kalau mengatakan mengerjakan perkara yang sunnah, yang wajibnya udah kelar ya. Yang wajibnya udah kelar. Jangan yang wajibnya masih bolong-bolong kemudian mengedepankan sunnah, itu kebalik. Wajibnya udah beres kemudian ditambah dengan sunnah, karena sunnah menambal amalan-amalan wajib kita. Itu soal puasa teman-teman sekalian yang sudah kita bahas secara singkat. Kemudian kita kembali lagi, kalau begitu apa amalan-amalan lagi yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah selain berpuasa? Ya. Tapi hati-hati teman-teman sekalian, puasa itu nanti jangan di Lebaran dan jangan di hari tasyrik. Dari tasyrik itu nggak boleh puasa ya teman-teman sekalian. 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah hari makan-makan, hari minum-minum. Jadi hari Lebaran itu jangan kita pakai buat puasa. Ya. Baik, yang kemudian yang kedua, apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah selain memperbanyak puasa? Yang kedua adalah takbir dan zikir. Memperbanyak takbir dan zikir. Zikrullah. Bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, berbanyak doa. Silahkan teman-teman sekalian. Dalam hadis Bukhari,
Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan juga hari-hari tasyrik. Ya, ada seorang sahabat namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini keluar ke pasar pada hari-hari tasyrik, hari-hari Lebaran, pasca Lebaran itu masih ada keluar ke pasar. Lantas beliau pun tetap terus bertakbir, berzikir, bertahlil, bertahmid dan manusia-manusia lainnya yang ada di pasar tersebut mengikutinya. Jadi